Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Oke, baik guys, semoga hari ini dan kedepannya teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau melihat nih salah satu video yang sangat menarik nih menurut saya, pembahasannya dari warga Malaysia yang sangat mengagumi kepemimpinan Pak Erick Thohir di Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI ya. Dan mereka itu selalu membanding-bandingkan dengan kepemimpinan FAM di Malaysia dan kepemimpinan PSSI di Indonesia ya, yaitu Pak Erick Thohir. Semua jadi Pak Erick Thohir ini jadi trending topik di beberapa hari yang lalu ya di Malaysia, karena kepemimpinannya yang sangat luar biasa, yang sangat bisa membawa perubahan kepada sepak bola Indonesia. Oke guys, langsung aja yuk kita saksikan videonya seperti apa. Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua ni main. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia aja. Okey, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor. Tuanku ada berkata titah tu, dia kata Fizal, you tengok, you kena alert ya, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga kan. Sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, mereka pun carilah. Sehari tak jadi, benda-benda jadi kan. Kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul scouting yang pergi tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi. Dan tah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ini cakap betul ni. Ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni, duk ada di mana? Okey, hantar pi tengok betul-betul, pi check betul-betul. Maksudnya hari tu pi duduk sana 2 minggu okey, settle betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat ni ada ni seorang ni, check player ni nak main, tiba-tiba tak boleh, tak check pula rules dengan FIFA, benda-benda macam ni. Satu lagi persoalan, ada orang yang tak akan bersetuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok, mereka dah plan tu pun, mereka dah tahu dah, seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa, takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Ya, jadi warga Malaysia ini, ada salah satu mantan pemain timnas Malaysia juga membicarakan soal Pak Erick Thohir, kejeniusan Pak Erick Thohir memimpin PSSI atau Federasi Sepak Bola Indonesia, dan mereka juga membanding-bandingkan dengan kepemimpinan FAM dan PSSI ya, kepemimpinan Pak Erick Thohir yang begitu sangat hebat, mereka bilang, semenjak ditangani oleh Pak Erick Thohir ini. Presiden dia Erick Thohir, sangat-sangat tapi dia punya pemilihan player pun dahsyat juga. Semuanya dah macam Mas Saleh je. Sebab heritage yang diambil oleh Indonesia yang sedangkan berbeza dengan
naturalisasi yang diambil oleh Malaysia. Satu melalui satu sudut je. Selepas 5 tahun. Ya, dia pun membeda-bedakan cara merekrut pemain-pemain keturunan di Indonesia dan pemain-pemain keturunan di Malaysia caranya. Karena kalau menurut mereka itu mereka merekrut pemain keturunan di Malaysia itu payah kalau mereka bilang. Kalau di Indonesia justru bagus, dan pemainnya itu pemain-pemain muda juga yang bermain di liga-liga Eropa ya. Malaysia satu melalui satu sudut je. Selepas 5 tahun bermain di Liga Malaysia. Cukup 5 tahun itu. Sedangkan Indonesia scouting dia buka lebih kepada heritage tu. Indonesia bukan naturalisasi yang contohnya beberapa yang ada sekarang itu bukan naturalisasi, bukan daripada liga dia. Dia heritage. Yang contohnya kalau Erick Thohir keluar, dia kata ibunya dari Maluku. Punya yayasan di sana. Itu jadi lagi satu pendekatan Erick Thohir untuk mewarga negarakan seorang player itu, saya sangat-sangat kagum. Pemilik klub JDT sangat iri kepada Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki ketua umum PSSI yang hebat. Pria yang bernama Tunku Ismail ini menjadikan Erick Thohir sebagai contoh pemimpin hebat yang dibutuhkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia saat ini. Ia juga mengkritik sepak bola di Malaysia selalu menghadapi masalah karena orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak berfungsi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka tak punya visi, komitmen, pengetahuan, dan gairah. Contohlah Erick Thohir yang punya uang, pengetahuan, hubungan internasional, dan juga gairah sepak bola. Tunku Ismail juga kecewa karena perkembangan sepak bola Malaysia sekarang jauh di bawah Indonesia. Dimulai dari timnas senior mereka yang gagal melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dan harus berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027. Kemudian di kelompok umur, timnas Malaysia juga gagal melaju ke Piala Asia U17 dan U20. Kesal karena timnas Malaysia tidak maju-maju, pemilik klub JDT atau Johor Darul Ta'zim yang bernama Tunku Ismail mendesak Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM untuk meniru langkah Erick Thohir. Tunku Ismail mengkritik FAM atas ketidakmampuan mereka dalam memajukan timnas Malaysia. Menurutnya, FAM yang dipimpin oleh Datuk Hamidin tidak memiliki visi dan misi yang jelas, serta diisi oleh orang-orang yang lebih berfokus pada kepentingan pribadi dan afiliasi. Lagian gue mau bingung ya sama tetangga sebelah Malaysia. Orang kalau mau memajukan sepak bola, ya udah perbaiki yang kira-kira harus diperbaiki. Nggak usah harus menirukan seperti di Indonesia kepemimpinan Pak Erick Thohir. Kalau memang ingin memajukan sepak bolanya, ya udah perbaiki saja. Fokus di Federasi Sepak Bola Malaysia, perbaiki dari apa-apa yang kira harus diperbaiki. Jangan selalu mencontoh-contohi di Indonesia. Ya boleh-boleh aja sih kalau emang mau mencontohi mah, boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk menurut saya ya perbaiki aja generasi-generasi sepak bola Malaysia agar kedepannya lebih maju lagi. Politik doang. Tunku Ismail menilai bahwa ini menjadi salah satu alasan utama mengapa sepak bola Malaysia tidak berkembang. Ya, mirip-mirip dengan PSSI di era sebelum Pak Erick lah ya. Sebenarnya FAM ini sudah beberapa kali ingin melakukan naturalisasi atau mengambil pemain keturunan dari luar negeri. Tapi entah mengapa banyak yang gagal disetujui oleh FIFA. Lebih lanjut, Tunku Ismail mengatakan Erick Thohir adalah contoh yang bisa diikuti FAM dengan pendekatan yang profesional dan terencana, ungkapnya. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia
Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Saya sebagai seorang penyokong harimau Melaya, baru-baru ni mengejutkan, satu pertemuan yang hebat, tak aku rasa menggegarkan Asia juga. Dua tokoh sebab sekarang ni aku rasa semua tahu gambar-gambar yang telah TFJ tersebar pertemuan dengan Pak Erick Thohir, iaitu Presiden untuk bola sepak Indonesia PSSI. Shout out Raja Indonesia. Aku beli kat Garuda Store, aku support, itu aku pergi. Satu pertemuan yang untuk aku mengejutkan sebenarnya, sebab gambar-gambar tu tiba-tiba dia up, dan pertemuan tu bersama CEO Valencia, Persib Bandung ya. Persib Bandung, dan juga ada Stanley Bernard di situ. Dan secara gambarannya, aku mungkin rumus-rumus yang aku dengar yang bakal ada revolusi untuk bola sepak Malaysia ni macam semakin hampir semakin hampir. Tak kala aku buat video, aku cakap aku nampak progress dia daripada start aku mula kerja, aku start dia jadi kapten bawah satu squad Black Band ni. Bila dia jawab tu dengan matang, dan permainan dia pun walaupun dia punya fizikal yang ketinggian yang mungkin bukan size defender, aku rasa tinggi-tinggi 175, tapi aku rasa dia bijak, dia boleh control ball, dia boleh baca game, dan season, aku rasa starting daripada last year, bila dia dapat peluang tu, dia momentum tu dia teruskan sampai dia antara future captain dan juga future untuk defender kita. Aku puji dia kat situ. Dan lagi satu aku puji adalah Ferguson ni sebenarnya, sebab kita tahu Ferguson ni dia bukan, kalau untuk aku sendiri dia bukan pure number 9 tau, sebab dia suka turun collect bola, dan dia akan membuat, dan nampak sangat drastik juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus, dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Community dalam PSSI boleh bekerja sama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga, Ratu Tisha, dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Ya, memang Indonesia semenjak PSSI dipegang oleh Pak Erick Thohir, perubahan itu sangat signifikan ya, perubahan di sepak bola Indonesia dari junior sampai senior. Yang kemarin tuh juniornya yang U23 aja udah ketahuan ya di Piala AFC, padahal targetnya itu hanya lolos fase grup, tapi ternyata tanpa diduga-duga lolos sampai ke semifinal timnas U23 AFC. Luar biasa emang kepemimpinan Pak Erick Thohir ini. Semenjak kepemimpinan Pak Erick Thohir ini, semoga Indonesia mempunyai Pak Erick Thohir selanjutnya di masa depan. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Jagoan Neon. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.